Selamat datang di GE Project. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe untuk mengembangkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Sultan Hamid II. Kita langsung saja. Didabiat menjadi khalifah dan mengumumkan undang-undang. Pangeran Abdul Hamid II didabiat menjadi khalifah setelah saudaranya yang bernama Murad V pada hari Kamis 11 Sya'ban 1293 Hijriah atau 31 Agustus 1876 Masehi. Umurnya saat itu adalah 34 tahun. Pembantaiannya dihadiri oleh para menteri, para tokoh, serta para pembesar negara dari kalangan sipil dan militer di Sarai Topkapi. Pengangkatan Abdul Hamid sebagai khalifah mendapat sambutan dan ucapan selamat dari para pemimpin kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Pada saat dilantik sebagai khalifah, meriam-meriam ditembakkan di seluruh penjuru kesultanan sebagai perayaan terhadap peristiwa ini. Hiasan-hiasan panjang di seluruh sisi Istanbul. Selama 3 hari, Perdana Menteri mengirimkan telegram-telegram ke negara-negara di dunia untuk memberitahukan hal itu. Sultan Abdul Hamid menetapkan Midhat Pasha sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1293 Hijriah atau 1876 Masehi, dia mengumumkan undang-undang yang menjamin kebebasan-kebebasan sipil dan menetapkan pemerintahan dengan sistem parlementer. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa parlemen terdiri dari 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Senat. Pada awal pemerintahannya, Sultan Abdul Hamid menghadapi kezaliman kepada para menteri dan kerasnya politik westernisasi yang mereka lakukan di bawah kepemimpinan perkumpulan bangsa Utsmani baru yang terdiri dari kelompok terpelajar yang terpengaruh oleh pemikiran barat. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk oleh tangan-tangan Freemasonry menjadi pasukannya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangkangan para menteri ini terlihat di mana Midhat Pasha yang saat itu menjadi pemimpin kelompok Utsmani baru menulis surat kepada Sultan Abdul Hamid pada awal masa kepemimpinannya pada tahun 1877 Hijriah. Tujuan kami mengeluarkan undang-undang ini tidak lain adalah untuk memupus semua bentuk pembangkangan serta menetapkan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tuan yang terhormat, menentukan tugas-tugas para menteri, serta memberikan jaminan kemerdekaan dan hak-hak semua manusia sehingga negara ini bisa maju. Sesungguhnya aku akan patuh kepada perintah-perintah Tuan jika tidak bertentangan dengan kepentingan umat. Menanggapi surat itu, Sultan Abdul Hamid berkata, "Sungguh aku benar-benar telah mendapati bahwa Midhat Pasha sebagai pemberi perintah dan wasiat kepadaku, dan perlakuannya itu jauh dari yang disyaratkan oleh demokrasi dan lebih dekat kepada kediktatoran." Midhat Pasha dan kawan-kawannya dari anggota Freemasonry adalah para pecandu arak. Sultan Abdul Hamid berkata di dalam tulisan-tulisannya, merupakan rahasia umum yang sudah diketahui secara luas bahwa figur-figur yang menertibkan perundang-undangan itu terdiri dari para penyair dan para sastrawan. Pada sore hari terbitnya undang-undang dasar tertulis itu, mereka berkumpul di istana Midhat Pasha tidak untuk berbincang tentang urusan-urusan negara, tetapi untuk mabuk-mabukan dan pesta pora. Mereka meminum arak dan Midhat Pasha itu pecandu arak sejak usia muda. Persoalan ini sudah diketahui secara umum.
bau arak itu bertemu dengan bau undang-undang dasar yang dikeluarkan. Ketika Midat Pasha bangkit dari meja makan, dia keluar dengan bersandar kepada lengan kawan-kawannya supaya tidak jatuh ke tanah. Ketika membasuh tangannya, dia berkata kepada suami dari saudarinya yang bernama Tosun Pasha, sedangkan mulutnya bergetar karena pengaruh arak. Ia berkata, "Wahai Pasha, siapa yang mampu sekarang setelah semua yang aku capai saat ini untuk menjatuhkan aku dari kedudukanku? Siapa? Katakan kepadaku berapa tahun aku akan menjabat sebagai Perdana Menteri." Tosun Pasha menjawab, "Jika kamu tetap seperti ini, maka tidak akan lebih dari 1 pekan." Setiap kali Midat Pasha berada dalam kumpulan peminum arak yang sifatnya khusus untuknya, ia menyebarkan rahasia-rahasia negara yang paling rahasia sekalipun. Sampai-sampai pada keesokan harinya, rahasia-rahasia negara itu tersebar di antara para penduduk Istanbul. Pada suatu malam, Midat Pasha berbicara akan mengumumkan bentuk republik untuk Daulah Utsmaniyah, dan dia akan menjadi kepala negara Republik Utsmani yang baru. Kemudian menjadi kaisarnya persis seperti yang terjadi pada Napoleon III di Prancis. Midat Pasha tertuduh melakukan pembunuhan berencana terhadap Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Hamid II membentuk badan investigasi untuk kasus tersebut. Kemudian orang-orang yang tertuduh itu dihadapkan kepada pengadilan yang memberikan balasan kepada mereka dan memutuskan kepada Midat Pasha untuk dihukum mati. Sultan Abdul Hamid melakukan campur tangan dan memberikan keringanan hukuman dengan penjara. Kemudian Midat Pasha dibuang ke Hijaz, di sebuah tempat penjara militer di sana. Konstitusi yang baru itu menegaskan pemisahan kekuasaan dari sisi formatnya, bukan substansinya, sebagaimana perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sistem pemerintahan itu sesuai untuknya. Sebelum terjadi perkembangan, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk memberangkus hak sultan di bidang kepemimpinan. Undang-undang itu juga menegaskan bahwa diri sultan itu dijaga, tidak disentuh, tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan seseorang di antara para pegawainya. Karena itu, undang-undang itu tergadaikan oleh pribadi sultan itu sendiri. Sultan adalah satu-satunya orang yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, sebagaimana dia yang berhak untuk mengadakan kesepakatan, mengumumkan perang dan perjanjian damai. Dia adalah panglima umum untuk kekuatan bersenjata, dan di antara hak sultan juga adalah menertibkan seluruh undang-undang dalam berbagai bidang dengan tanpa berkonsultasi kepada parlemen. Demikianlah Sultan Abdul Hamid 1293 sampai 1327 Masehi atau 1876 sampai 1909 Masehi, menikmati kekuasaan yang belum pernah dirasakan oleh sultan-sultan sebelumnya, yaitu ketika Midat Pasha sendiri menjadi korban pertamanya, sebagaimana wewenang yang luas diberikan oleh undang-undang baru itu kepada sultan. Maka menjadi barulah kekuasaan Perdana Menteri, karena dia tidak diperbolehkan untuk memainkan peranan selain sebagai orang kedua dalam menjalankan roda pemerintahan. Konstitusi baru itu menetapkan kebebasan para anggota parlemen untuk mengeluarkan pendapat-pendapat dan dalam memberikan suara. Mereka tidak dapat dihadapkan kepada pengadilan kecuali jika mereka melanggar. Aturan-aturan majelis konstitusi itu menetapkan bahasa Turki Utsmani sebagai bahasa resmi negara yang digunakan di dalam berbagai kepentingan. Juga disebutkan di dalamnya bahwa pemberian suara dapat dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain itu juga disebutkan bahwa Dewan Perwakilan menetapkan
anggaran belanja negara tanpa campur tangan sultan, kebalikan dengan undang-undang yang biasa. Adapun yang berhubungan dengan hak-hak individu, konstitusi telah mengumumkan bahwa kebijakan Utsmani adalah politik resmi negara dalam kerangka prinsip persamaan yang ditegaskan dalam undang-undang. Dengan demikian, konstitusi baru itu adalah melepaskan ciri khas Utsmani dengan menunjukkan bahwa setiap orang yang berada di wilayah pemerintahan Turki Utsmani adalah warga Daulah Utsmaniyah tanpa melihat perbedaan agama. Konstitusi baru juga menegaskan bahwa seluruh warga Daulah Utsmaniyah memiliki kebebasan individu serta memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan undang-undang. Konstitusi baru itu juga menegaskan bahwa lembaga yudikatif adalah lembaga yang independen. Mahkamah syariat tetap melanjutkan peraturan yang sudah ada bahwa non-muslim hendaknya mengajukan perkaranya kepada lembaga-lembaga peradilan agama dalam hal yang berhubungan dengan urusan agama mereka. Ya, mungkin episode 2 cukup sekian kali ini. Mungkin next episode, yaitu episode 3, ceritanya akan lebih menarik daripada episode 2, karena episode 2 ini lebih menceritakan tentang undang-undang dan parlemen negara yang ada di negara